Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Afriliansyah, NIM 105731100620. Di sini saya akan menjelaskan bab 11, liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Baik, langsung saja kita ke materinya. 11. Liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Definisi liabilitas. Liabilitas menurut kerangka dasar pengukuran laporan keuangan atau KD2LK adalah hutang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Klasifikasi liabilitas jangka pendek menurut PSAK. Pertama, revisi 2009 jika memenuhi kriteria. Yang pertama yaitu entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, atau entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian. Entitas mengklasifikasi liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang tersebut di atas. Selanjutnya, item minimum yang diharuskan menurut PSAK 1 revisi 2009 untuk liabilitas jangka pendek adalah yang pertama itu hutang dagang dan terutang lainnya. Yang kedua, provisi. Yang ketiga, liabilitas keuangan jangka pendek tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam provisi. Yang keempat, liabilitas dan aset pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 revisi 2013 akuntansi pajak penghasilan. Yang kelima, liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46 revisi 2013. Yang terakhir itu liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan, yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58 revisi 2010, aset lancar yang tersedia untuk dijual dan operasi yang digantikan. Jenis dan klasifikasi liabilitas jangka pendek. Yang pertama, hutang dagang atau akun trade payable, hutang yang timbul ketika entitas melakukan pembelian secara kredit. Yang kedua, hutang bank yang diperoleh dari bank dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang ketiga, wesel bayar, kontrak yang menyatakan bahwa satu pihak akan melakukan pembayaran sejumlah tertentu kepada pihak lain di masa mendatang. Yang keempat, hutang pajak yang belum dibayarkan ke kas negara. Yang kelima, hutang dividen yang telah diumumkan namun belum dibayarkan. Yang keenam, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang telah diterima secara tunai namun pendapatannya belum diperoleh. Yang ketujuh, beban yang masih harus dibayar. Penjelasannya, beban yang telah terjadi namun sampai tanggal pelaporan belum dibayarkan. Yang kedelapan, hutang terkait gaji karyawan. Hutang gaji karyawan adalah beban gaji yang telah terjadi namun belum dibayarkan, iuran pensiun dan asuransi untuk karyawan serta pajak atas gaji yang telah dipotong dan gaji namun belum dibayarkan. Yang terakhir itu hutang muka pelanggan, yaitu hutang yang dibayarkan pelanggan akan diberikan kembali kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Provisi dan kontingensi. Dalam PSAK 57/2004, provisi disebut sebagai kewajiban destimis. Dalam PSAK 57 revisi 2009 mendefinisikan
provisi sebagai liabilitas. Kini waktu dan jumlahnya belum pasti. Provisi diakui dalam laporan keuangan. Pengukurannya dengan melakukan estimasi. Liabilitas kontingensi menurut PSAK 57 revisi 2009 adalah yang pertama itu liabilitas potensi yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua itu liabilitas yang kini timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena A. Tidak terdapat kemungkinan besar atau probable entitas mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan liabilitasnya, atau jumlah liabilitas tersebut tidak dapat diukur secara andal. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam pelaporan keuangan. Liabilitas ini hanya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Liabilitas kontingensi terdiri dari dua kelompok kewajiban potensial dan kewajiban kini yang diakui karena tidak terdapat kemungkinan pengeluaran sumber daya atau tidak dapat diukur dengan andal. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Provisi diakui jika memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat umum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua yaitu kemungkinan besar probable penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya. Dan yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas, nilainya dapat diukur dengan andal, dapat dibuat. Jika tidak memenuhi ketiga syarat tersebut, provisi tidak dapat diakui. Pengukuran provisi didasarkan pada hasil estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Kita masuk di latihan 11.1. Pada tanggal 27 Februari 2015, PT Mitra memperoleh pinjaman dari PT Kendang sebesar 200 juta dengan menerbitkan wesel yang jatuh tempo 1 tahun dengan bunga 10%. Buatlah jurnal mulai dari penerbitan penyesuaian bunga dari pembayaran wesel bayar. Jawabannya itu penerbitan wesel. Jurnalnya yaitu kas pada utang wesel, yang dimana kas berada di debit sebesar 200 juta dan utang wesel berada di kredit sebesar 200 juta. Penerbitan bunga 31 Desember 2015. Jurnalnya yaitu beban bunga berada di debit dan utang bunga berada di kredit. Yang jumlahnya yaitu beban bunga 17 juta 55.556 yang berada di debit dan utang bunga berada di kredit sebesar 17.055.556. Adapun perhitungan bunganya yaitu 200 juta dikali 10% dikali 365 bagi 360 yang menghasilkan 17.055.556. Jurnal pada saat jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2016 yang dimana jurnalnya yaitu beban bunga, utang wesel pada kas yang dimana utang bunganya itu sebesar 3.222.222. Utang bunganya sebesar 17.055.556. Utang weselnya 200 juta dan kasnya
yaitu sebesar 200.277.778 yang dimana kita mendapatkan yaitu dari beban bunga, utang bunga, dan utang wesel. Itulah tadi penjelasan dari saya terkait bab 11 liabilitas jangka pendek, provisi dan kontingensi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.